sekarang kita udah masuk ke tahap kedua, di mana tahap kedua ini berjudul alignement horizontal. Nah, jadi alignement horizontal ini pengertiannya itu proyeksi tegak lurus bidang gambar. Dan kali ini kita akan melakukan yang pertama, step membuat grid, menentukan koordinat, dimana nanti gunanya untuk menentukan jarak, dimana nanti jarak itu gunanya untuk membuktikan bahwa perhitungan kita dengan pengukurannya itu kalau dikurangin harus kecil sama dengan 0,04. Jadi itu syarat kontrol pada tahap ini. Step pertama yaitu menentukan koordinat. Jadi menentukan koordinat ini kita jadikan titik A ini sebagai koordinat kita di 0,0. Jadi kita langsung aja untuk menentukan koordinat pada titik A, kemudian point intersection 1, point intersection 2, kemudian point intersection 3, dan si B, kita harus bikin grid dulu. Step pertama, kita jadikan A sebagai koordinat kita, dimana koordinat di titik A tuh kita jadikan 0,0. Kita akan bikin grid. Oke, yang pertama kita harus lihat dulu di mana arah utara kita. Jadi arah utara kita di sini. Kita bikin garis sejajar di sini. Di titik A ini bikin garis sejajar dengan garis arah utara. Kita bikin garis sejajar. Oke, jadi ini sebagai acuan kita di garis 0,0. Jadi dimanapun ini koordinatnya di 0,0. Selanjutnya kita harus bikin garis tegak lurus, dimana sudut antara dua garis ini harus 90. Kita bikin garis tegak lurus dengan garis ini. Ini sebagai garis Y kita dan ini sebagai garis X. Ini sebagai garis X, ini sebagai garis Y. Oke, selanjutnya kita harus hitung jarak dari titik ini ke sini 10. Kita hitung dari sini ke sini 10. Ini sebagai contoh aja ya, karena kertas kita kecil. Kita kasih tanda sini dulu, apakah di sini, tanda di sini, ini di sini, di sini. Kita bikin garis. Kita lanjutkan di sini. Pokoknya bikin grid itu 10 10 10 10. Ini dilanjutin aja ke bawah, kemudian ini juga dilanjutin ke bawah. Oke, saya diukur yang mana ini 10, ini juga 10. Jadi ini sama ini kita garis juga seperti ini. Oke, kalau kita udah selesai bikin grid, kita akan hitung koordinat dari point intersection 1. Caranya gimana? Kita pakai roll, kita tegak lurusin dari garis Y ini. Kita lihat garis ini berapa jaraknya.
jaraknya di sini menunjukkan kalau ini adalah 7,8 ya. Kita bikin di sini untuk x-nya. Untuk x-nya tadi 7,9. Kita koma. Kita hitung pula garis dari sini ke sini itu berapa. Ternyata ini ada 2,30. Jadi ini adalah koordinat di point intersection 1. Untuk point intersection di P2, karena dari sini kan nolnya, jadi dari sini ke sini 10. Jadi untuk menghitung berapa jarak ini, kita jumlahin aja di sini. Jadi 13 ada di sini 13,5. Bikin di sini 13,50. Kita koma. Kita hitung berapa garis dari, karena ini garis nolnya. Jadi ini udah 10, misal 10,1. 10,1 di 10,1. Kita tutup kurung. Nah, kayak gitu. Jadi kalau untuk menghitung ini, jadi ini garis nol kita, ini garis nol, ini garis nol. Kita hitung dari nol ini ke sini berapa jaraknya, dapatnya tadi 7,9. Dari nol ini ke sini sebagai Y dapatnya 2,30. Untuk mencari koordinat yang di sini secara manualnya ya, kita udah berada di garis kedua, dimana garis kedua ini udah 10 cm ditambah dari sini ke sini dapatnya 13. Jadi jumlahin aja, dapatnya tadi 13,50. Dan ini sebagai garis nol kita, jadi ini garis nol ya, garis ini garis nol, ini garis nol kita. Jadi dari sini ke sini udah 10. Kita hitung lagi berapa ini, berapa mili nih. Ternyata ada 0,1. Kita bikin di sini 10,1. Untuk mencari point intersection ke-13 begitu juga. Jumlahin gridnya, di sini udah 10. Dia di sini, artinya ini 20. Kita hitung berapa jarak dari sini ke sini. Adanya 24. Kita bikin sini 24,00, kita cari juga berapa jarak dari sini ke sini. Dari ini udah ada satu kotak, jadi 10. Ini kita ya ukur berapa, misalnya ini ada 10,20. Dan begitu seterusnya untuk mencari titik yang ada di B. Jadi yang ini adalah contoh yang Aci jelaskan, semoga ada yang paham. Oke, sekarang kita ada di lembar perhitungan dari tugas besar AUL. Di sini pertama itu kita harus membuat grid untuk menentukan koordinat kan ya. Jadi koordinat itu kita harus bikin dulu si A sebagai titik 0,0 kita. A sebagai titik 0,0. Nanti cara bikinnya ya tentukan X, tentukan Y, nanti bikin 10 cm. Cara menghitung point intersection 1, point intersection 2, 3, dan B. Lalu hitung, karena kita jadikan A sebagai titik 0,0 kita, jadi kita bisa menentukan koordinat di PI1, PI2, PI3. Jadi PI ini adalah point intersection sampai B. Gunanya koordinat ini untuk menentukan jarak. Jadi kita mau nentuin jarak, rumusnya itu jarak itu diwakili oleh huruf D, dimana akar dari delta X. Jadi delta X yang bagian X dikuadratkan ditambah delta Y dikuadrat. Untuk mendapatkan jarak dari A ke point intersection 1, caranya adalah akar dari delta X. Jadi X nya punyanya PI1 8,80 dikurang 0, dapat kita delta X, kita kuadratkan, kemudian ditambah dengan delta Y. Delta Y 4,80 dikurang 0, kita kuadratkan, dapat dia segini. Kemudian untuk PI1 ke PI2 juga gitu. Jadi tadi di X point intersection 2 itu 20,30 dikurang 8,20 dikuadratkan,
ditambah Y-nya 23,60 dikurang 4,80, dapat hasilnya. Untuk jarak dari point intersection 2 PI3 juga begitu. Teman-teman ambil X-nya 42 dikurang 20,30, ditambahkan dengan si Y-nya 20,35 dikurang 23,60. Untuk jarak PI1 KB juga begitu, 54,85 dikurang 42, kemudian dikuadratkan ditambah 44 kurang 30 kurang 26, dapat hasilnya juga. Jadi di awal pembuatan as, jadi jarak ukur dari A ke PI1 itu 10 cm, sedangkan jarak dari point intersection 1 ke 2 itu 22. Jarak dari point intersection 2 ke point intersection 3 pun 22 cm. Ini jarak dari point intersection 3 ke B juga 22 cm. Ini jarak ketika diukur dengan penggaris. Sedangkan yang ini kita pakai perhitungan, cara menghitungnya. Oke, di sini kita dapatkan jarak perhitungan ya. Kita ambil jarak dari A ke point intersection 1 ditambah dengan point intersection 1 ke point intersection 2 ditambah dengan jarak point intersection 2 ke point intersection 3 ditambah dengan jarak point intersection 3 ke B, dapatnya 76,01134281 cm. Jadi ini adalah syaratnya, dimana sigma dari jarak perhitungan dengan jarak yang kita ukur itu harus kecil sama dengan 0,04 cm. Jadi dikurangin deh jarak perhitungan itu tadi 76,011 34281 dikurang 76. Jadi kita bikin dia dua angka di belakang koma, jadi dapatnya 0,01 dan memenuhi syarat. Jadi ini sebagai kontrol untuk melanjutkan perhitungan selanjutnya. Selamat mengontrolkan perhitungan, semoga dapat perhitungannya itu kecil sama dengan 0,04. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.